part 2. Tidak. Halo. Nggak. Halo guys, kembali lagi di YouTube channel aku. Kemarin kita udah bahas daftar film horor barat dan lokal. Hari ini kita mau bahas film-film komedi Indonesia versi Tiara. Seperti biasa, aku mengurutkannya dari rating terendah sampai tertinggi. 5. Warkop DKI Reborn. Ini tuh film Reborn, film remake dari Warkop DKI dulu almarhum Dono Kasino dan Om Indro. Sekarang ini yang main Dono Abimana Arya Satya, dan pemeran Kasino Vino G. Bastian, dan pemeran Indro Tara Sudiro. Jadi ceritanya Dono Kasino Indro ini mereka tuh selalu bareng-bareng kemanapun. Mereka tuh teman, sahabat, dan mereka adalah orang-orang yang bekerja sebagai petugas keamanan di organisasi CHIPS. Cara hebat ikut-ikutan pelayanan sosial, itu kepanjangannya. Nah, di mana tugasnya adalah menjaga keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun, tingkah mereka yang konyol dan bermasalah itu selalu membuat jengkel dan marah orang-orang di sekitarnya, terutama bosnya. Nah, patroli pertama mereka ini berakhir buruk. Mereka ditugaskan untuk menangkap copet. Tapi ujung-ujungnya malah dia merusak warung warga dan menyebabkan kebakaran di pameran lukisan. Ya, akhirnya mereka ditangkap dan mau gak mau dituntut untuk ganti rugi. Ya, jadi yang tugasnya mereka buat menenteramkan masyarakat, mereka sendiri biang keroknya. Itu lucu banget dan kalian bisa nonton. Itu ada 2 yang aku rekomendasi 2016. Yang keempat, OKB, Orang Kaya Baru. Nah, ini film keluarga gitu. Kocak banget deh. Jadi ada sebuah keluarga yang merupakan keluarga sederhana, pas-pasan, tapi mereka harmonis, kompak gitu. Tapi suatu ketika keluarga ini mendadak kaya karena bapaknya meninggal. Nah apa tuh? Karena bapaknya tuh meninggalkan banyak banget warisan kepada istri dan anak-anaknya. Jadi tiba-tiba mereka mendadak kaya, dan makanya itu disebut orang kaya baru. Ini pokoknya bagus untuk jadi film. Dan selanjutnya nomor 3, My Stupid Boss. Ini yang 2016 yang pertama. Ini film ada 2 juga kayak Warkop itu. Ada My Stupid Boss pertama dan My Stupid Boss kedua. Nah, film ini sendiri diadaptasi dari novel dengan judul yang sama oleh Chaos at Work. Film ini menceritakan kondisi kantor yang menjengkelkan karena ulah si bos itu sendiri. Bosnya ini orang Indonesia tapi punya kantor di Kuala Lumpur, Bosman dipanggilnya. Itu yang main Reza Rahadian. Siapa yang nggak tahu Reza Rahadian itu mainnya? Jadi pasti total banget. Nah, si Bosman ini dia nggak punya sistem dan peraturan yang jelas gitu, jadi semaunya dia aja. Nah, terus suatu ketika ada orang Indonesia juga yang pindah ke sana. Nah, KBCL, dia berperan sebagai Diana, dia melamar kerja di situ. Dan akhirnya malah petaka pun tiba. Dia tuh orang andalannya Bosman gitu, jadi apa-apa dia. Ya pokoknya nonton aja lah. Dijamin ngakak. Terus nanti di sana kalian pasti akan dengar Impossible we do, miracle we try. 2, Kapan Kawin. Nah, Kapan Kawin ini itu Kak Reza Rahadian lagi juga main. Film ini menceritakan jadi ada manajer hotel yang karirnya itu sukses cemerlang, tapi masih dianggap kurang sama si keluarganya karena di usianya yang sudah cukup matang untuk menikah, dia masih belum punya calon. Jadi karena dia udah pusing ditanya kapan kawin, mana jodohnya bla 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 bla. Nah, jadi dia memutuskan untuk menyewa aktor. Jadi pura-puranya dia calon suaminya. Dia namanya itu Satrio. Dia tuh
aktor teater idealis. Tapi apakah keputusan dia untuk menyewa aktor itu benar atau tidak? Menurut kalian komen di bawah ya. Yang terakhir, pertama, Me versus Mommy. Itu ngakak banget. Itu ada sedihnya, ngakaknya, love story-nya komplit deh. Ini yang main Kak Iris Bella. Jadi ini menceritakan hubungan antara ibu dan anak yang gak akur sama sekali. Nah, bapaknya itu ceritanya udah meninggal. Dan suatu ketika itu dia dapat telepon dari neneknya di Padang. Ternyata dia punya nenek di Padang. Terus disuruh ke sana dan mereka akhirnya pun ke Padang. Tapi sesampainya di Padang itu banyak kejadian aneh, banyak tantangan, rintangan yang nggak mereka duga sama sekali. Setelah mereka melewati insiden dan berbagai rintangan itu, akhirnya mempersatukan mereka kembali dan mereka menemukan rahasia bahwa tonton sendiri. Udah, itu 5 film komedi Indonesia yang aku rekomendasi. Nanti mungkin ada part 2. Kalau kalian mau, bisa komen di bawah. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan komen film-film yang lain menurut kalian itu lucu, biar kita bisa sama-sama tahu. Terima kasih semuanya.